warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selama beberapa menit ke depan, Anda akan bersama saya, Alvin Katiara, dan rekan saya, Dava Aulia Ramadan, dalam acara Pendidikan News yang akan membahas berita teraktual mengenai integritas akademik, khususnya saat pandemi berlangsung. Pembelajaran online yang saat ini dilakukan di sejumlah lembaga pendidikan Indonesia berpotensi besar memunculkan banyak kasus plagiarisme, khususnya di kalangan sivitas akademika. Di mana pembelajaran ini berlangsung secara daring atau online, maka dari itu pengawasan dari pihak berwenang akan tidak efektif. Dugaan perilaku menyimpang dari integritas akademik, salah satunya seperti aksi plagiarisme, kerap terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan sivitas akademika, pada lingkungan perguruan tinggi bukan yang pertama kali terjadi. Lembaga perguruan tinggi yang seharusnya menjadi wadah membentuk para mahasiswa menjadi kreatif dan inovatif akan semakin jauh dari harapan untuk menjadi penerus bangsa ketika praktik plagiarisme masih terjadi. Perguruan tinggi kini tak hanya memiliki tanggung jawab untuk mencetak mahasiswa yang sukses mencapai hasil belajar dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun juga bertanggung jawab dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran untuk membangun integritas akademik sebagai moral individu yang berpendidikan. Masalah integritas akademik tidak hanya mencakup ketidakjujuran dan plagiarisme dalam akademik saja, tetapi termasuk ke dalam tingkah laku berkomitmen dalam kejujuran, bertanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan menghargai karya orang lain. Dengan begitu, apabila integritas akademik tidak diterapkan dan dijunjung tinggi dalam perguruan tinggi, maka penerus bangsa di masa depan perlu dipertanyakan. Tanpa ditanamkannya integritas, khususnya integritas akademik, penguasaan disiplin ilmu mahasiswa di perguruan tinggi, untuk kemudian menjalankan profesi dan tugas terkait pekerjaannya pasca kelulusan dapat menjadi sebuah pertanyaan. Untuk membahas lebih dalam mengenai pencegahan plagiarisme dalam rangka meningkatkan integritas akademik dalam perguruan tinggi, kami sudah terhubung dengan narasumber pertama kami, yaitu Bapak Tanius Sebastian, SH MPhil, selaku akademisi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Langsung saja kami masuk ke dalam topik yang kami angkat pada hari ini, yaitu mengenai wujud integritas akademik di perguruan tinggi, khususnya dalam hal plagiarisme. Seperti yang kita ketahui bahwasanya plagiarisme ini masih sering terjadi di kalangan akademisi yang dilatar belakangi dengan permasalahan seperti mencontek, kerjasama, maupun hal-hal seperti joki. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, langsung saja ke pertanyaan pertama untuk Bapak Tanius Sebastian, SH MPhil. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana pandangan Bapak selaku akademisi mengenai isu plagiarisme yang marak terjadi di lingkungan universitas? Ya, plagiarisme saat ini menjadi sorotan. Memang menurut saya karena kemudahan akses juga ya. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi sehingga saya kira semua orang bisa dengan mudah membaca, mendapat rujukan-rujukan pustaka dalam rangka menghasilkan karya-karya akademis, dan ini tentu menjadi masalah yang memprihatinkan terutama dari sudut etika akademik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa efek dari tindakan tersebut untuk individu maupun universal ke depannya? Ya, tentu ketika bicara plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran etika akademik, maka yang menjadi bermasalah atau yang kemudian dirusak secara etis adalah integritas akademik. Dan bicara integritas akademik, maka kita juga bicara tentang bagaimana status atau identitas dunia akademik, dan kaitannya itu juga dengan pemahaman bahwa dunia akademik adalah satu tempat, satu ruang di mana nilai-nilai mendasar seperti kebenaran, kejujuran, dan sebagainya macam itu menjadi tempat yang memang diidealkan, sehingga ketika ada
masalah pelanggaran itu, tentu itu akan mencoreng integritas individual, tapi juga lebih luas lagi akan mencoreng integritas institusi tempat individual itu bernaung, sehingga ya kemudian kita kenal dengan satu istilah ya, ketika ada masalah atau kasus pelanggaran etika akademik atau pelanggaran integritas akademik, itu kita kenal sebagai sebuah skandal. Kan kalau skandal itu adalah sesuatu yang ya itu menjadi sesuatu yang tidak enak ya, tidak mengenakan, bukan hanya untuk diri pelaku tapi juga diri orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, konsekuensi apa yang paling tepat agar pelaku dari plagiarisme mendapatkan efek jera? Ya, kalau dikatakan efek jera maka kan kita langsung berpikir mengenai sanksi ya. Nah, tapi kalau kembali ke pemahaman dasarnya, integritas akademik itu adalah bagian atau sangat terkait dengan etika akademik. Dan kalau bicara soal pelanggaran etika sebagai sebuah pelanggaran moral, maka sanksinya pun juga adalah sanksi yang merujuk atau berdasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan moral atau etika. Dan tentu dalam arti itu kalau terjadi pelanggaran etika akademik, menurut saya yang paling tepat ya diselesaikan atau diurus melalui jalur penegakan etika akademik. Dan itu artinya memang harus sangat hati-hati, bukan hanya dari kita semua atau orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran tersebut, tapi juga oleh pihak-pihak yang berwenang. Misalkan di kampus, maka kita tahu akan ada atau memang sudah ada bagian khusus yang punya otoritas atau yang punya kewenangan menegakkan etika akademik, komisi etik, atau mungkin juga punya rujukan kode etik. Nah, kalau bicara soal integritas akademik, maka itu juga perlu ditegaskan ya, atau lebih tepatnya mungkin dituliskan dalam sebuah dokumen yang berupa ya bisa disebut pedoman integritas akademik. 2 pertanyaan terakhir, mengapa penting untuk menjaga integritas akademik? Ya, karena tadi itu terkait dengan etika akademik dan terkait dengan identitas ya, identitas sebagai bagian dari sivitas akademika. Dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung, kaitannya juga dengan ilmu pengetahuan, kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan terlebih juga dengan dunia pendidikan secara umum atau secara luas. Ini menjadi penting karena inilah titik tolak atau ukuran yang sebenarnya mungkin dari luar gitu ya, atau secara material gitu atau secara fisik nggak terlalu menonjol ya, karena ini kan soal bagaimana seseorang bersungguh-sungguh ketika misalkan dia membuat sebuah makalah, atau misalkan ketika mahasiswa menyelesaikan skripsi, atau ketika dosen melakukan penelitian dan menuangkannya dalam laporan penelitian, membuat daftar pustaka, memperhatikan apakah sebuah kalimat yang dirujuk dari tulisan orang lain memang secara pantas diberi catatan kaki, bagaimana memparafrase kalimat dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang kelihatannya kesannya sepele kan, sangat sepele, tapi justru itulah yang menjadi ukuran atau yang menjadi kriteria kualitas. Apakah memang seseorang yang berkecimpung di dunia akademik, dosen, mahasiswa, peneliti, siapapun itu memang sungguh-sungguh dalam melakukan atau membuat karyanya tadi kan, tentu untuk nilai-nilai yang lebih besar ya, kebenaran, untuk
untuk menunjukkan kebenaran, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Pertanyaan terakhir adalah apa solusi untuk masalah tersebut dari pandangan Bapak Tanius selaku akademisi bagi para sivitas akademika? Ya, menurut saya langkah yang bisa dilakukan selain lewat jalur-jalur atau cara-cara penegakan adalah cara pencegahan. Kan kalau penegakan itu kan berarti peristiwanya terjadi dulu, lalu baru ada upaya-upaya untuk menegakkan itu. Tapi saya kira penting juga dan mungkin lebih penting untuk mencegah. Dalam arti itu upaya bisa dilakukan, saya kira yang paling sederhana adalah membiasakan kita semua, terutama yang ada di dunia perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, untuk teliti misalkan tadi ya, ketika membuat tulisan atau makalah, ketika membuat atau ketika merujuk sebuah pustaka, itu semua kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Tapi tentu keseriusan itu tidak bisa muncul dalam waktu yang singkat, maka perlu ada pembiasaan yang dilakukan lewat proses belajar yang juga tentu dilakukan bersama-sama ya, bukan cuma sendiri-sendiri gitu ya, tapi dalam satu bentuk hubungan ya, misalkan katakan ketika dosen membimbing mahasiswa atau ketika mahasiswa melakukan proses bimbingan, itu semua dilakukan dengan kesungguhan dan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari kerja atau kreativitas di dunia akademik yang perlu memperhatikan standar etika akademik itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Tanius atas tanggapannya. Selanjutnya, sebelum kami masuk pada narasumber kami yang kedua, kami akan menanyakan pesan melalui iklan berikut ini. Oke, ya semuanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya besok adalah deadline terakhir pengumpulan makalah individu untuk UAS. Diharapkan untuk semua mahasiswa kelas saya mengumpulkan... Bentar. Kok tiba-tiba ada tugas sih? Aduh, nggak pernah merhatiin, jadi nggak tahu apa-apa nih. Ya udah deh, chat tukang joki aja biar tugasnya cepat beres. Paham ya? Halo, ini benar kan ya dengan nomornya jasa joki? Saya butuh banget nih mas buat besok tugas makalah, karena kalau enggak saya nggak dapet nilai UAS. Mohon bantuannya ya mas, buat fee-nya bisa diomongin lebih lanjut di chat kali ya. Bookingin 1 slot aja buat saya. Makasih banyak ya mas. Tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran integritas akademik. Di Unpar, khususnya di Fakultas Hukum, tidak membenarkan adanya pelanggaran integritas akademik seperti mencontek, menggunakan joki, dan juga plagiarisme. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, jauhilah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan nama baik alma mater demi menjunjung tinggi integritas akademik. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami telah terhubung dengan narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Maki Yuliawan SHMSI, selaku praktisi dari Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia Bandung, atau yang biasa disebut Pradi SAI Bandung. Baik, terkait yang sudah dipaparkan oleh Bapak Tanius, kami meminta Bapak Maki sebagai seorang praktisi yang memiliki peran penting juga dalam membangun integritas akademik di lingkungan sivitas akademika untuk menanggapi hal tersebut. Bagaimana pandangan Bapak selaku praktisi mengenai isu plagiarisme yang marak terjadi di lingkungan universitas maupun dunia kerja? Iya, tentang plagiat. Ini untuk plagiat memang ini masih termasuk bahaya laten itu. Dari dulu sampai sekarang, baik untuk akademisi ya kan, maupun di praktisi, karena dua-duanya juga merusak mental
dan kedepannya ya memang akan merusak daripada kualitas pekerjaan itu sendiri. Itu satu untuk yang lingkungan akademisi. Plagiat ini mungkin bisa seperti pembuatan skripsi, pembuatan jurnal. Nah itu mengambil, mengcopy paste, dan ini sebetulnya ada aturan juga, boleh mengambil, copy paste atau merujuk satu pendapat seseorang, tapi memang ada etikanya, ya harus dicantumkan sumbernya. Nah ini kalau yang plagiat ini ya dia mencantumkan, mengambil, dan seperti seolah-olah orisinalnya buatan dia sendiri. Nah itu yang secara harfiahnya ya. Nah kalau dalam pandangan praktisi hukum ada dua sebetulnya. Satu dari sisi etika, yang kedua dari sisi undang-undang hak cipta. Kebetulan saya juga konsultan haki. Nah ini kalau sudah ke hak cipta ada berkaitan dengan nanti sanksi pidananya. Nah ini ada di pasal 1, pasal 2, dan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta itu ada. Jadi minimalnya 1 tahun, maksimalnya ada 7 tahun. Minimalnya dendanya 1 juta, maksimalnya hampir 5M gitu. Jadi itu yang ke depan ya, penegakan hukum khususnya di bidang akademisi, sivitas akademika, mulai dari rektorat dan lain-lain, termasuk Kemendikti, memang harus lebih ketat lagi. Ini karena satu ada toolkitnya sebetulnya, apakah ini masuk kategori plagiat atau tidak. Kalau untuk karya ilmiah ada berapa persen dia bisa ambil. Untuk hak cipta itu misalnya rekaman atau itu juga ada persentasenya, ada 25% bisa ambil, lebih dari itu dianggap plagiat. Tapi kalau sedikit tidak gitu. Itu sebetulnya pemahaman aja, sosialisasi yang harus oleh pemerintah, sivitas akademika mulai dari rektorat, Kementerian Dikti, dan seluruh elemen pemerintah ya memang harus mensosialisasikan. Dan semakin karena karya ilmiah itu satu sebetulnya, ada atau tidak ada hasilnya yang diteliti, kejujuran yang harus diinikan. Sebetulnya kuncinya cuma satu. Jadi kalau meneliti harus ada hasil, ada perubahan dan lain-lain, sebetulnya tidak itu. Maknanya adalah kalau penelitian itu apa adanya. Jadi ada yang di treatment, hasilnya ada atau tidak ada, itulah apa adanya. Jadi sebetulnya lebih ke arah penguatan etika mental seseorang sebagai peneliti. Nah ini yang harus dimulai lah, mulai dari yang terkecil ya, mulai dari sekolahan, dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sampai ke dosen. Sekarang banyak dosen yang S2-nya, S3-nya sekarang dicabut lagi. Nah ini sebetulnya menandakan bahwa itu adalah ya, sinyal malapetaka ini, bahwa ada sesuatu yang harus dibereskan, bahwa ada sesuatu yang harus ditegakkan. Tidak perlu harus nilai bagus, tapi buatan dia sendiri, dia bisa menghayati apa yang dia kerjakan. Nanti di praktisi itu akan berbeda. Kalau nilai bagus, IPK-nya cukup bagus, tapi begitu masuk dunia praktis, dunia praktek, yang banyak diperlukan itu adalah itu pengalaman pribadi, bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang harus dia kerjakan sungguh-sungguh. Nah kalau kebiasaan mencontek, mengambil, plagiat, nah itu akan terlihatlah hasilnya nanti.
Apa efek dari tindakan tersebut bagi individu dan universal untuk kedepannya? Efeknya satu, selain merusak mental seseorang, juga merusak orisinal, merusak juga tatanan etika, dan merusak juga nilai kredibilitas perguruan tinggi itu sendiri. Jadi kalau misalnya di perguruan tinggi itu ada yang plagiat, yang mengambil karya orang lain, suatu saat akan dibuka atau ketemu bahwa itu adalah plagiat, sekolah itu juga akan kena dampaknya. Itu dari ada sanksi sosialnya, sanksi hukumnya. Kalau orang yang merasa hak karya ilmiahnya diambil, terus dia melakukan upaya hukum, itu juga akan kena juga. Karena bukan ada undang-undang hak cipta saja, bukan hanya etika saja, tapi sudah masuk ke hukum acara pidana juga. Bisa pidana juga, bisa kena. Baik, pertanyaan selanjutnya, konsekuensi apa yang paling tepat dan mengapa penting untuk menjaga integritas akademik di kalangan praktisi? Oh, itu sangat penting sekali. Jadi apapun karya seseorang dengan kejujuran, dengan apa adanya, itu akan lebih baik daripada suatu karya yang monumental tapi penuh dengan kebohongan. Artinya kalau ini merusak mental itu seperti dalam istilah inilah, kalau pengacara itu ada istilah KUHP. KUHP di praktisi itu beda, kasih uang habis perkara. Jadi ada hakim, hampiri aku, kau akan menang. Nah sekarang gitu, jadi banyak yang sekarang dengan uang, dengan materi masuk memenangkan. Padahal kalau sesungguhnya, kalau ingin menang perkara itu ya memang harus kuat dari pembuktiannya, harus kuat dari posisi hukumnya, dan ini juga sangat penting bagi masyarakat hukum, praktisi hukum, bahwa menang kalah itu tidaklah penting. Yang penting itu adalah menegakkan keadilan. Makanya tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Ini ada digium dalam istilah hukum itu. Baik, pertanyaan terakhir. Apa solusi untuk masalah plagiarisme dari pandangan seorang praktisi bagi para sivitas akademika? Solusinya ya sekarang tegakkan aja, harus tegas dan pasti. Kalau di akademisi, misalnya di universitas, seseorang yang mencontek, seseorang yang melakukan plagiat, hukumannya ya sudah lebih baik SP1 dan atau keluarkan. Karena kalau sekali sudah mencuri, tidak tertutup kemungkinan besok lusa juga dia akan melakukan hal yang sama. Nah itu yang rusaknya mental, makanya lebih parah daripada hal yang lain tuh. Kalau mental sudah terbentuk, sudah jadi habit, dia akan melakukan terus. Nah itu yang lebih parah. Jadi tegakkan aja di universitas, aturannya jelas. Kalau tidak ya memang bila perlu pada yang satu mata kuliah itu ya memang tidak lulus. Dia harus ulang sama sekali. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil atas tanggapannya, dan terima kasih kepada Bapak Tanius S. Antenville karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengisi waktu di Pendidikan News. Teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami pada Pendidikan News hari ini. Atas seluruh nama kerabat kerja Divisi Pendidikan HMPISH Unpar, saya Alvin Katiara dan rekan saya Dava Aulia Ramadan pamit undur diri. Sampai berjumpa di Pendidikan News